Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Nama saya Miftahul Jannah. Saya akan menjelaskan mengenai selayang pandang manajemen resiko syariah. Pandangan Islam terhadap resiko itu bagaimana sih? Nah, ini akan saya jelasin ya. Islam merupakan agama fitrah yang komplit dan menyeluruh. Oleh karena itu, tidak ada satupun urusan fitrah yang luput dari perhatian syariat Islam. Tidak ada sesuatu pun dalam urusan dunia maupun akhirat kecuali Islam telah menjelaskan perkaranya. Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko Islami. Secara natural, dalam kegiatan usaha di dunia ini tidak ada seorang pun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Dengan demikian, resiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas resiko. Islam melarang setiap jenis transaksi yang di dalamnya terjadi ketidakseimbangan antar resiko dan kerugian. Dengan kata lain, Islam melarang setiap jenis transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya kesediaan menanggung kerugian. Itulah mengapa Islam melarang adanya tambahan bunga dalam transaksi hutang seperti biasa terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Perspektif Islam dalam pengelolaan resiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Pada masa itu, raja bermimpi. Raja melihat 7 ekor sapi betina gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Dan raja juga melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraisy Shihab menafsirkan bahwa Nabi Yusuf memahami 7 ekor sapi sebagai 7 tahun pertanian, boleh jadi karena sapi digunakan membajak. Kegemukan sapi adalah lambang kesuburan, sedang sapi yang kurus adalah masa sulit di bidang pertanian, yakni masa paceklik. Bulir gandum lambang pangan yang tersedia, setiap bulir sama dengan setahun, demikian juga sebaliknya. Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa dalam 7 tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu resiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun, dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf, maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian resiko yang akan terjadi pada 7 tahun tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen 7 tahun pertama demi menghadapi paceklik pada 7 tahun berikutnya. Dengan demikian, maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh, pengelolaan resiko yang sempurna. Proses manajemen resiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman resiko, evaluasi, dan pengukuran, dan juga pengelolaan resiko. Islam memberikan isyarat untuk mengatur posisi resiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Quran dan Hadis mengajarkan kita untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi resiko. Oke, itulah tadi penjelasan saya mengenai pandangan Islam terhadap resiko. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.